Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makbul Paujan. Perkenalkan, nama saya Nabila Fidianti Mustofa. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa kolonial Belanda. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah awal kedatangan Islam ke Indonesia. Pemahaman tentang perkembangan Islam di Indonesia harus dicari sejak awal masuknya Islam. Ada beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia, antara lain, yang pertama, teori Gujarat atau India. Menurut teori Gujarat, proses penyebaran Islam di Nusantara terjadi ketika para saudagar Gujarat menetap di Indonesia untuk menunggu datangnya angin muson. Lalu terjadi interaksi dengan masyarakat setempat. Proses interaksi ini mengarah pada asimilasi budaya melalui perkawinan, di mana budaya dan ajaran Islam mulai menyebar melalui ikatan keluarga. Banyak bukti yang mendukung teori Gujarat ini, salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Gaya batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan Gujarati. Bahkan salah satu wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim juga mempunyai batu nisan khas Gujarat seperti Malik As-Saleh. Nah, yang kedua adalah teori Persia. Teori ini sangat digagas oleh P.H. Hussein Jajamardiningrat, sejarawan asal Banten, menyatakan Islam masuk ke Indonesia antara abad ke-7 dan ke-13 abad dari Persia. Hal ini terlihat pada budaya Indonesia yang dimiliki kemiripan dengan Iran. Hal ini juga ditegaskan oleh Morgan bahwa umat Islam di Indonesia sama dengan Iran. Rupanya tanggal 10 Muharram atau Asyura merupakan peringatan Syahidan Husain. Peringatan ini datang dalam bentuk pembuatan bubur Asyura. Namun sebagaimana ketika diketahui mazhab Islam Persia adalah mazhab Islam Syiah, sedangkan mazhab Islam yang berkembang di Indonesia adalah mazhab Sunni. Dengan demikian, teori Persia ini dinilai kurang penting dibandingkan fakta yang ada. Yang ketiga, teori Arab atau Mekah. Teori Arab menjelaskan bahwa Islam sampai di Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung dari Arab oleh para musafir yang ingin menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab dibenarkan oleh sebuah desa Arab di Baru, Sumatera Utara yang dikenal sebagai Bandar Khalifah. Selain itu, mazhab yang terkenal di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i. Dunia kepemilikan ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Bukti lain dari teori Arab adalah penggunaan geral Al-Malik oleh raja-raja Samudra Pasai seperti dalam budaya Islam Mesir. Yang keempat, teori Tiongkok atau Cina. Masuknya Islam Nusantara diyakini juga terjadi seiring dengan migrasi besar-besaran umat Islam Tionghoa ke Asia Tenggara, khususnya ke Nusantara. Kebanyakan dari mereka tiba di Sumatera Selatan pada tahun 879 Masehi atau pada abad ke-8 Masehi. Bukti lain dari teori Tionghoa ini adalah banyaknya pendakwah asal Tionghoa yang mempunyai pengaruh besar pada masa pemerintahan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan pemerintahan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, untuk pembahasan kedua ada awal kedatangan kolonial Belanda. Salah satu negara Eropa yang pernah mendiami Nusantara adalah Belanda. Mendiami di sini bukan berarti tinggal menetap, tetapi memiliki arti menjajah. Belanda ini salah satu yang berhasil menciptakan pemerintahan yang kuat di Indonesia. Belanda berhasil mengambil kebijakan politik, salah satunya kebijakan Islam. Tujuan mereka datang ke Indonesia adalah untuk mencari dan mengembangkan usaha perdagangan rempah-rempah yang kemudian dijual di negaranya. Keberhasilan Belanda di bawah Cornelis de Houtman membuat Belanda semakin tertarik mengembangkan usaha perdagangannya di Indonesia. Maka pada tahun 1599 Angkatan Kedua yang dipimpin oleh Van de Van Haaskerk dan Van Warwick datang ke Indonesia. Untuk pembahasan ketiga ada kondisi umat Islam pada masa kolonial Belanda. Yang pertama ada perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi pada tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa. Tujuannya untuk mengisi kesenjangan
perbendaharaan dengan akibat kuatnya perlawanan masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Dengan sistem ini, penduduk desa harus menanam tanaman tertentu yang bisa dipasarkan dengan baik di pasar internasional. Penduduk desa terpaksa menyerahkan hasil panen mereka kepada pemerintah kolonial melalui penguasa setempat. Yang kedua, ada kehidupan keagamaan dan sosial budaya. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dikaitkan dengan tersebarnya dua aliran agama penting, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Bangsa Portugis dan Spanyol dianggap sebagai pionir masuknya agama Katolik di Indonesia. Seiring dengan migrasi kedua bangsa tersebut, para pendeta dan misionaris lainnya juga ikut serta dalam menyebarkan iman Katolik. Salah satunya adalah Francis Xavier yang dianggap sebagai pionir agama Katolik di Indonesia. Yang ketiga, ada perubahan pendidikan di berbagai daerah. Pendidikan yang berkembang di Indonesia pada abad ke-19 menggunakan sistem organisasi keagamaan Kristen, Katolik, dan Islam yang terorganisir. Sistem sekolah Islam menggunakan sistem sekolah asrama atau pesantren. Selain itu, pemerintah kolonial menerapkan sistem pendidikan Barat. Sistem pendidikan Islam dilaksanakan melalui pesantren dengan kurikulum terbuka dan tenaga kerja atau pengajar terdiri dari kiai. Dalam sistem pendidikan ini lebih ditekankan pada pendidikan agama, kemampuan membaca huruf Arab, dan menggunakan bahasa daerah. Sistem pendidikan pesantren dinilai lebih demokratis karena membuka kesempatan bagi semua kalangan untuk mengenyam pendidikan di sana. Dalam sistem ini, materi pendidikan umum hanya mendapat porsi yang lebih kecil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye-bye.